Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan drama kriminal berjudul Pursuit of a Plan of Survive yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan kaya raya yang hidupnya sudah financial freedom. Namun setelah mendapatkan kekasih, hidupnya mendadak berubah menjadi sangat mengerikan karena dekat dengan kematian. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita sudah diperlihatkan dengan adegan yang cukup mengerikan karena ada sepasang kekasih yang melakukan olahraga ekstrim yaitu skydiving. Mereka lompat dari pesawat dengan ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Sialnya parasut yang digunakan oleh sang istri mengalami kendala sehingga tidak bisa dibuka secara maksimal sampai akhirnya 1 tahun sebelumnya, Jenny adalah seorang perempuan kaya raya dengan memiliki sebuah bisnis kecantikan yang bisa dibilang sangat sukses. Dia memiliki adik perempuan bernama Tess yang selalu mensupportnya dalam kondisi apapun. Seperti saat ini yang akan melakukan kencan hasil bermain dating apps untuk mencari pasangan hidup. Meskipun kaya raya, Jenny cukup kesulitan mendapatkan kekasih karena terlalu sibuk bekerja. $20 ready. Girl, just... She is a pig. Oh. Pada kencan pertama bisa dibilang cukup mengecewakan karena si cowok bernama Steve terlihat sangat freak karena bersikap konyol yang membuatnya ilfeel hingga memutuskan buat pergi dari sana. Namun dicegah secara paksa karena tangannya ditarik sedikit keras. Tapi tiba-tiba datang sosok pria pahlawan bernama Cole yang membelanya mati-matian, bahkan menantang Steve buat bertarung jika tidak mau pergi dari sana. Cole ini adalah pria tampan dan pemberani yang tidak suka melihat ada perempuan yang disakiti. Tentu hal tersebut membuat Jenny langsung jatuh cinta pada kesan pertama hingga mengajaknya untuk ngedate lagi di lain waktu. Oh ya, perlu diketahui bahwa Cole ini mengaku sebagai pensiunan marinir. Typically never stick my nose where it doesn't belong. My dad was in the Marines. Keesokan paginya, Jenny langsung menceritakan tentang datingnya yang gagal total dengan Steve. Namun mendapatkan satu pria jantan yaitu Cole yang membuatnya sangat kesemsem. Bahkan dia mengajaknya untuk ngedate lagi siang ini juga untuk PDKT lebih lanjut. Mendengar hal itu, Tess sangat senang karena sang kakak mendapatkan pasangan yang sepertinya cocok. Dan benar sekali, pada saat mereka berdua bertemu, satu sama lain terlihat bahagia. Bahkan kebahagiaan itu terlihat sampai mereka berdua pulang bersama. Disinilah Jenny merasakan pengalaman yang sebelumnya belum pernah dirasakan sepanjang hidupnya. Relax. Okay, I'm trying to relax. I can't relax. Oh my god, okay, yes, you're right. That was exciting. Selain membuat Jenny merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, Cole juga memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh pria konvensional pada umumnya, yaitu memasak. Makanan yang dibuat bisa dibilang cukup sederhana, yaitu sebuah sup. Namun baru menyicip sesendok saja, sudah membuat Jenny menyerahkan dirinya dengan kegiatan bercocok tanam. Semenjak malam itu, hubungan mereka semakin dekat dan akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Sekarang sudah waktunya mengenalkan Cole kepada adik satu-satunya yaitu Tess. Mereka habis pulang dari bioskop menonton film horor yang ternyata sangat ditakuti oleh Cole. Dari hangout yang baru saja mereka jalani, Tess menyimpulkan bahwa pria itu adalah orang yang sangat friendly. Ini bisa menjadi kabar baik dan juga kabar buruk tergantung cara pandang mereka masing-masing. Namun tiba-tiba Cole menghubungi Jenny karena memiliki acara rahasia yang akan dilakukan pada hari weekend. Hey baby, you miss me already? Okay, well don't tell me. Surprise me. Rupa-rupanya acara yang dimaksud adalah terjun payung atau skydiving. Olahraga yang sebenarnya sangat ditakuti oleh Jenny karena takut akan ketinggian. Namun Cole berusaha merayunya agar berani melawan rasa takut yang selama ini dirasakannya. Lagi pula mereka akan melakukannya bersama-sama dan dia berjanji akan menjaga dan melindunginya. Sampai akhirnya Jenny mau mencobanya. Dan disinilah rasa cintanya terhadap Cole semakin besar. Malam hari, di saat mereka sedang berduaan di kamar, Cole mengutarakan semua perasaannya setulus hati paling dalam, bahwa dirinya sangat bahagia bisa mengenalnya meskipun baru beberapa waktu. Dia sudah merasa cocok hingga memutuskan buat melamarnya untuk menjadi seorang istri. Mendengar hal tersebut, Jenny tidak bisa berkata apa-apa selain menangis karena saking bahagianya.
Let's get married. Sekarang mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri setelah beberapa waktu menjalin hubungan. Namun baru sehari menikah sudah ada masalah yang harus dihadapi, yaitu Cole yang ditangkap oleh polisi karena suatu kasus, yaitu membawa barang terlarang berupa narkoboy. Mengetahui hal itu, Jenny nampak kaget sekaligus kecewa karena baru tahu soal masalah ini. Mulai dari sini, kejanggalan tentang siapakah sosok Cole sebenarnya akan diungkap satu persatu. Yes, I want the truth. All right. A while ago, I mean, this was years ago. Sesampainya di rumah, Cole meminta maaf atas masa lalu kelamnya yang belum pernah diceritakan. Dengan nada melas dan juga rayuan, dia meminta melupakan semua hal yang telah berlalu, karena sekarang mereka harus fokus dengan kehidupan yang sekarang. Disinilah niatnya mulai kelihatan, sebab dia menawarkan sebuah proyek bisnis yang cukup menjanjikan karena bisa mendatangkan uang yang sangat banyak. Bisnis tersebut adalah semacam sebuah klub yang pasti membutuhkan modal yang besar. Sebagai sang istri yang sudah dibutakan oleh cinta, Jenny menyetujui dan akan mendanai proyek itu sampai selesai. You don't spend your own money. This is a vacuum. Just Pada malam hari, Cole pergi ke sebuah bar hanya sendiri, bukan untuk mencari inspirasi untuk bisnisnya, melainkan sepik-sepik berkenalan dengan seorang bartender perempuan bernama Nikki. Nikki termasuk perempuan realistis yang suka dengan orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang baik seperti Cole, apalagi setelah diceritakan soal bisnis klub yang akan segera dibangunnya. Looks cool. I'm Cole, by the way. Nikki. Berita bisnis klub yang akan dibangun juga sudah didengar oleh Tess yang terlihat sangat tidak setuju, sebab membutuhkan modal yang sangat besar. Bahkan sebelum bisnisnya berjalan, sudah memakan dana yang besar untuk menyewa tempat dan kepentingan yang lain. Ditambah lagi, Cole telah membeli seperangkat alat gym yang ditaruh di rumah, hingga mobil mewah dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sebesar $80.000. Baru beberapa pekan menjadi suami, Cole sudah menghabiskan banyak sekali uang Jenny untuk kepentingan pribadinya. Mulai dari sini, Tess curiga bahwa pria itu hanyalah pria Mokondo yang bisa memanfaatkan pasangannya. Because no one's going to want to buy an empty diamond mine. Financials, I see a whole lot of money going out. Ternyata dugaan itu benar karena diam-diam Cole menjalin hubungan dengan Nikki bukan sebagai teman ataupun rekan bisnis, melainkan sebagai kekasih gelap. Selama ini dia mengincar Jenny hanya demi mendapatkan kekayaan instan. Di tengah malam, ketika baru saja pulang sehabis berselengki, Cole sudah ditunggu oleh Jenny dengan wajah penuh tanda tanya, karena baru kali ini pulang malam tanpa ada kabar sama sekali. Ditelepon berkali-kali juga nggak bisa sebab tidak diangkat. Namun Cole beralasan bahwa HP-nya sedang di silent karena sedang sibuk mengurus bisnis klub mereka. Banyak hal yang harus direncanakan dan disiapkan agar uang yang sudah dikeluarkan Jenny tidak sia-sia. Sebagai istri yang lugu yang tidak tahu apa-apa soal di belakangnya, Jenny nampak percaya dengan apa yang dikatakan Cole. Matter of fact, he's gonna be great with helping us starting a hair salon is a little. Besok paginya, Cole membawa sahabat baiknya bernama Sam buat bertemu dengan Jenny yang sedang berada di tempat usahanya. Sam adalah orang yang digadang-gadang memiliki pengalaman di bidang usaha klub dan direkomendasikan buat bergabung ke dalam bisnis dengan menempati posisi yang sangat penting. Mendengar hal tersebut, Jenny hanya mengapresiasinya saja tanpa memberikan keputusan untuk menerimanya. Setelah Sam pergi, dia mengutarakan kekecewaannya terhadap Cole yang tiba-tiba saja membawa temannya tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Namun Cole bisa membalikan keadaan dengan menyudutkannya balik, bahwa Jenny belum sepenuhnya percaya dengan dirinya padahal mereka sudah menikah. Yang seharusnya Jenny yang ngambek, kini menjadi Cole yang sok-sokan ngambek dengan pergi dari sana. At some point, we gonna have to hire. Cole! Brengkesnya, Cole malah menghabiskan waktunya bersama selengkiannya yaitu Nikki untuk bersenang-senang. Dan yang lebih gelonya lagi, bahwa Nikki sudah tahu bahwa Cole telah mempunyai istri. Alasan dia mau menjadi selengkian karena tahu bahwa Cole hanya memanfaatkan Jenny. Setelah habis enak-enak, mereka makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Di sana Cole menawarkan posisi sebagai manajer di klubnya nanti jika sudah dibangun. Namun tiba-tiba, Tess adiknya Jenny kebetulan ada di sana buat bertemu kolega. Semua kebejatannya telah terbongkar, bahkan sampai difoto buat dijadikan barang bukti. Would you look at that? Have a nice night.
Foto itu sudah sampai ke Jenny yang terlihat sangat kecewa dan sedih atas perselingkuhan suaminya. Namun Cole beralasan bahwa Nikki lah yang menciumnya duluan. Dia bertemu dengannya di restoran hanya membicarakan soal bisnis. Namun Jenny tidak percaya sedikit pun karena merasa dihianati. Sampai akhirnya kata perceraian keluar dan Cole diusir dari rumah. Meski sangat mencintainya, rasa kecewanya masih lebih besar. Cole sebagai pria Mokondo pasti merasa kesal karena status ekonominya menjadi kismin. Saking gelonya, dia sampai mengajar seorang anak muda yang tidak sengaja menabraknya ketika bermain skateboard. Karena sudah tidak memiliki tempat tinggal, dia harus numpang di rumah Nikki sementara waktu sembari bersenang-senang. Perempuan yang menjadi selengkian ini ternyata sangat mencintai Cole meskipun tahu bahwa doi adalah pria Mokondo. Nikki sangat senang jika Jenny memutuskan buat mengajukan perceraian, tapi tidak dengan Cole yang akan berusaha mencegah semua itu karena tidak ingin kehilangan kekayaan milik istrinya. Mendengar hal tersebut, Nikki sangat kecewa hingga terjadi keributan di antara mereka berdua. Situasi itu tentu membuat Cole semakin stres hingga membetulkan wajahnya ke cermin sampai terluka. Ternyata itu adalah tipu daya seorang pria Mokondo untuk mendapatkan belas kasihan dari Jenny. Ketika Cole di rumah mengemasi semua barang-barangnya, bahwa dirinya tidak bisa tidur karena terus memikirkan Jenny, yang mengakibatkannya terjatuh hingga menabrak cermin. Dia mengaku bahwa dirinya telah bodoh dengan berselingkuh di belakang istrinya. Padahal Jenny adalah anugerah terindah yang pernah diberikan Tuhan kepadanya. Begitulah kira-kira rayuan pria Mokondo untuk mendapatkan belas kasihan dan rasa empati. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil, sebab Jenny ingin memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka. Because I caught him with another woman. Sebagai adik yang sangat peduli kepada kakaknya, Tess terlihat sangat tidak setuju dengan keputusan itu, karena yakin bahwa Cole pasti akan mengulanginya lagi. Namun saat ini Jenny tidak mau mendengarkan karena rasa cintanya yang begitu dalam. But when I weigh his good against his bad, Seperti biasa, Cole adalah pria yang bisa mengikat hati seorang perempuan dengan pelayanannya yang sangat istimewa. Dia menyiapkan sebuah hidangan lezat kesukaan Jenny yang dibuat dengan penuh rasa cinta. Jenny tentu sangat senang, namun ketika akan mandi, tiba-tiba saja matanya mulai sepet karena rasa ngantuk. Sialnya rasa ngantuk itu benar-benar kuat hingga membuatnya tenggelam ke dalam air. Kejadian itu adalah kejadian pertama kali dia ketiduran pada saat mandi, dan ini adalah hal janggal yang perlu dicurigai. Breathe, hold up, baby, hold up. Untungnya Tess datang di malam itu lalu membawa Jenny ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan pertama. Cole bersikap seolah-olah menjadi orang yang sangat khawatir atas insiden tersebut, sedangkan Jenny sendiri bingung apa yang telah terjadi kepadanya. Pada saat rawat inap di rumah, Cole melayaninya layaknya seorang ratu dengan memberikan perhatian lebih hingga melarangnya untuk bekerja sementara waktu. Namun tiba-tiba ada panggilan masuk yang ternyata adalah Nikki. Cole berpura-pura bahwa itu adalah Sam yang ingin mengajak bertemu. Call me if you need anything, okay? Pria Mokondo tetaplah pria Mokondo karena Cole menemui Nikki untuk memintanya tidak menghubunginya lagi. Namun perempuan selengkian itu sangat murka karena doi sudah sangat mencintainya. Nikki berjanji akan menemui Jenny dan membongkar tentang hubungan gelap mereka. Tentu Cole sangat panik lalu merayunya supaya tidak melakukan hal tersebut. Lagi-lagi tipu daya seorang pria Mokondo berhasil meluluhkan hati perempuan. There's great things ahead for us. You to do is be a good girl. Beberapa waktu kemudian, Jenny sudah benar-benar pulih dan geloknya langsung diajak skydiving meski sebenarnya dia mulai menyukai olahraga itu. Satu persatu orang mulai turun, termasuk mereka yang turun secara bersamaan. Namun ketika akan membuka parasut, tiba-tiba saja parasut Jenny tidak bisa terbuka secara maksimal. Dan ini adalah adegan yang kita lihat di awal film. Tentu keadaannya tidak baik-baik saja karena mengalami kecelakaan yang sangat tragis.
Oh my gosh. Jenny mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh, efek dari benturan yang sangat keras. Namun untungnya sang dokter menjelaskan bahwa tidak ada cedera permanen. Dia hanya membutuhkan beberapa waktu untuk beristirahat lalu melakukan terapi agar tulang-tulangnya kembali normal. Sebagai adik yang baik, Tess berusaha membantunya agar sang kakak cepat pulih. Kebetulan sekali di hari itu, mereka ditemui oleh seorang petugas skydiving yang menyediakan olahraga tersebut. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, kejadian ini adalah hal pertama kali yang pernah terjadi seumur hidup. Semua kru telah dicek satu persatu dan mereka telah menjalankan SOP yang telah ditetapkan, tapi tidak dengan parasut, karena ternyata yang menyiapkannya adalah Cole. Jadi, apa mungkin pria Mokondo itu adalah dalang dari percobaan pembunuhan Jenny, atau mungkin hanya sekedar kecelakaan semata? Your husband did. Sementara itu, Cole sedang menemui Nikki karena terus menghubunginya. Namun kali ini pertemuan mereka langsung panas sebab terjadi cekcokan. Nikki sudah tidak ingin dia melihat Cole bersama dengan Jenny dan akan segera membongkar semua hubungan mereka. Tentu pria Mokondo itu sangat panik lalu bertindak di luar batas dengan membunuhnya dengan cara melemparnya dari atas gedung. Jelas, kasus pembunuhan itu langsung ditangani oleh seorang detektif kepolisian bernama Mike. Pada saat dilakukan investigasi, Mike menemukan pesan terakhir dari Nikki untuk Cole. Makanya dia mendatangi kediamannya untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun Cole beralasan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal pembunuhan tersebut. Sedangkan Jenny terlihat sangat kaget karena baru mengetahui bahwa suaminya masih berbalas SMS dengan Nikki sebelum meninggoy. Hold on. Somebody you should be looking at, right? Person in. Jenny jadi teringat tentang dirinya yang hampir saja terbunuh di kamar mandi karena ketiduran. Namun dia mulai mencurigai bahwa dalang dari insiden itu bisa saja suaminya sendiri, karena terlihat mencurigakan ketika ditanya oleh detektif Mike. Kecurigaan itu semakin kuat ketika mengetahui bahwa pada saat ketiduran di bathtub, sang dokter menemukan sebuah zat perangsang tidur di tubuhnya. Jenny sadar bahwa kemungkinan besar Cole adalah orang yang memasuki zat tersebut melalui makanan yang selalu dibuat. It's an over-the-counter allergy medicine. Regularly, no, I don't take them at all. Detik itu juga, dia bersama Tess melaporkan hal itu supaya Cole bisa ditangkap secepatnya. Namun detektif Mike tidak bisa melakukan operasi penangkapan karena bukti-bukti yang belum kuat. Belum ada satupun petunjuk yang mengarah persis bahwa pelakunya adalah pria Mokondo itu. Mike menyarankan agar Jenny bersikap biasa saja supaya Cole tidak sadar sedang dicurigai. Jadi mau gak mau dia harus berpura-pura baik, seperti sekarang ini yang sedang menuju tempat terapi. Namun Cole malah membawanya ke sebuah gedung terbengkalai. Right over here, we're gonna have the dance floor for everybody. Di sana, Jenny berusaha memancing ego Cole supaya berkata jujur perihal kematian Nikki dan percobaan pembunuhan terhadapnya. Dia sangat yakin bahwa Cole adalah orang yang membunuh Nikki. Ada sebuah penawaran yang cukup menarik bahwa Jenny akan memberikan $1 juta dengan cuma-cuma supaya mereka bisa bercerai. Soal kematian Nikki bisa dibuatkan skenario agar seolah-olah terjadi karena kecelakaan tunggal. Siapa sangka pancingan itu membuat Cole setuju untuk menerima $1 juta. Pria Mokondo itu juga mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Nikki dan mencoba membunuhnya juga. Semua pengakuan itu ternyata didengar oleh Tess yang sedari tadi tengah dihubungi oleh Jenny, dan sekarang polisi sedang menuju ke sana buat menangkapnya. Apakah Cole akan diam saja? Tentu tidak, karena dia berusaha membunuhnya sebagai bentuk balas dendam karena telah menjebaknya. Namun Jenny berusaha membela diri dengan segenap kemampuannya yang sebenarnya belum pulih total. Lalu inilah yang terjadi. Ya, Jenny berhasil menikamnya di bagian perut menggunakan senjata tajam yang kebetulan ada di sana. Bersamaan hal itu, detektif Mike dan kepolisian yang lain sudah sampai di TKP, sehingga dia berhasil selamat, sedangkan Cole harus ditangkap karena telah terbukti bersalah. Dan film pun tamat.